Di eksperimen ini desain katakanlah misalnya untuk dua input variabel masing-masing dua level faktor ya, sehingga kita peroleh ada 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 eksperimen. Sedangkan kalau misalnya kalau 3 faktor masing-masing 2 berarti itu jadinya 2 pangkat 3. Kemudian untuk memudahkan dalam menyederhanakan bagaimana level faktor itu, kita menyebut dua level itu sebagai faktor rendah atau low dan faktor yang levelnya tinggi atau high. Di mana untuk faktor yang rendah kita kodekan dengan -1. Ya, kalau untuk dua level ini -1 sebagai level rendah dan +1 sebagai yang tinggi. Di biasanya kita akan membandingkan yang mana yang relatif lebih rendah, mana yang relatif lebih tinggi, itu menjadi faktor +1, faktor -1. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya desainnya itu, bahwa ada dua faktor ya, X1 dan X2. Jadi ada dua faktornya nih, X1, X2, di mana X1 punya dua level ya, level -1 sama +1, yang X2 juga dua, ada -1 dan +1. Sehingga ini ketika dikombinasikan akan ada 4 ya, 4 level, -1, X1 1, X2 -1, 1 -1, -1 1, dan 1 1. Jadi ada 4 ya. Dimana secara geometris kita bisa menyatakan ini dalam bentuk grafik persegi gitu ya, dimana X1 sebagai sumbu horizontal ya, ini X1 sumbu horizontal, artinya kalau dia ke kanan dia +1, kalau ke kiri dia -1. Kemudian secara vertikal X2 dinyatakan kalau dia ke atas itu +1, kalau dia ke bawah itu -1. Ya, ini kurang lebih mirip seperti koordinat kartesius ya. Sehingga di sebelah kiri bawah, ya ini ya, itu X1, X2-nya itu sebagai adalah kombinasi ketika X1-nya di level -1, X2 di level -1. Di mana outputnya ini kita sebut katakanlah sebagai Y1 bar. Begitu seterusnya untuk di level di pojok kanan bawah, ya ini ya, itu merupakan posisi untuk X1-nya yang positif, X2-nya negatif, sehingga outputnya kita sebut sebagai Y2 bar. Kemudian yang ini Y3 bar, dan yang dua-duanya positif itu sebagai Y4 bar di kanan atas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, pojok-pojok yang dihasilkan dari desain eksperimen 2/2. Nah, ini contohnya terkait dengan improvement, peningkatan dari pertumbuhan kristal pada proses kimia yang baru gitu ya. Jadi didesain 2/2 desain eksperimen ya, dengan masing-masing 2 replikasi atau 2 R ya. R-nya 2 dihasilkan, di mana di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor temperatur, faktor A ya, X1, di mana ada dua level ya, temperatur 300 dan 350.
Sehingga di sini bisa kita nyatakan menjadi bentuk kalau dia yang lebih rendah, yang nilainya 300 menjadi level di X1-nya -1, kalau lebih tinggi itu +1. Kemudian pH faktor B atau X2, ada 2 level ya. Untuk pH 2 sebagai -1, level X2-nya pH 3 sebagai 1. Sampai sini paham ya untuk pengkategorian ini. Kemudian dilakukan pengambilan eksperimen dengan keempat kombinasi faktor ini, dihasilkan 2 replikasi. Replikasi 1 dan replikasi 2. Kemudian nilai-nilai ini akan kita cari rata-ratanya ya. Jadi misalnya untuk faktor level -1 akan dihasilkan kan 10/14. Maka rata-ratanya 12. Yang kedua 21/19, rata-ratanya 20. 17/15, rata-ratanya 16. 24, rata-ratanya 22. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian diplotkan di bentuk visual ini, yang di kanan ya. Jadi yang dari yang kiri bawah 12 sampai yang paling kanan atas itu ya 4 barnya 22. Sampai sini paham ya? Ada mengerti? Paham, Pak. Nah, setelah kita cari rata-rata dan kita plotkan ya di persegi, di pojok masing-masing sisi persegi ini, kemudian kita cari gitu seberapa pengaruh faktor masing-masing. Nah, kita bisa melihat ya bahwa misalnya untuk faktor A atau faktor X1 temperatur. Temperatur kalau kita lihat artinya di sini kita memandang secara horizontal dulu ya. Temperatur dari segi X1 gitu ya. X1 ke kanan itu yang faktor positifnya, atau ketika dia bernilai berapa tadi 350, ke kiri itu faktor negatifnya ketika dia bernilai 300. Artinya kita akan melihat ya seberapa meningkat nilainya itu ketika sukunya itu berubah dari 300 ke 350. Sehingga kita akan melihat untuk yang di sebelah bawah, peningkatan dari 12 ke 20, peningkatannya berapa? Berapa 8. meningkatnya dari 12 ke 20? Ya, 8 ya. Karena yang awalnya di level rendah dia itu 12, ketika ditingkatkan menjadi 20. Kemudian di sebelah atas, kalau kita memandang di sebelah atas, dari 16 ke 22, peningkatannya berapa itu? 6, Pak. 6 ya. Nah, jadi sehingga rata-rata peningkatan yang dihasilkan, efek dari faktor yang pertama ini, kalau kita rata-ratakan, 6 dan 8 rata-ratanya berapa? 7 ya. 7. Nah, sehingga diperoleh nilainya 7. Ya, jadi kita lihat bahwa faktor A ini diperoleh dengan meratakan peningkatan di sisi bawah dan peningkatan di sisi atas. Atau bisa juga seperti ini, yang level yang tingginya itu plus, berarti kan 22 tambah 20 ya. Ini kan yang bagian atas nih, yang sisi plus dikurang sisi negatif. Berarti ini 16 tambah 12. Ya sama aja ya. Pada akhirnya juga akan menghasilkan bagi 2. Berarti ini apa nih? 42 kurang 28 ya. Per 2, 14, per 2, 7 juga. Nah, jadi itu efek dari faktor A atau peningkatan yang dihasilkan ketika kita menaikkan level A dari negatif ke positif. Negatif 1 ke positif 1. Paham ya? Nah, begitu juga dengan faktor B. Faktor B
kita memandangnya dari segi vertikal. Jadi faktor B ini kan dari segi vertikal ya. X2, di mana level negatif di bawah ketika pH-nya 2, level positif ketika levelnya 3. Sehingga kita melihat peningkatan ya di sisi kiri dari 12 ke 16. Berapa peningkatannya ini? 4. Kemudian di sisi kanan 20 ke 22, peningkatannya berapa? 2. Nah, sehingga antara 4 dan 2 kalau kita rata-ratakan dihasilkan 3 ya. Makanya efek dari faktor B ini adalah 3. Atau bisa juga kita lihat yang nilai positif 22 tambah 16 dikurang di level bawah 12 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 38 dikurang 32 dibagi 2 dan bagi 2 3. Jadi efek faktor B itu 3. Artinya peningkatan faktor B dari level min 1 menuju level plus 1 akan meningkatkan nilai output Y-nya sebesar 3. Jadi delta Y-nya itu 3. Oke, paham ya efek dari masing-masing faktor. Ini yang A, B dulu ya, faktor tunggal. Nah, kemudian bagaimana efek dari faktor interaksi? Interaksi efek. Nah, interaksi efek kita akan melihat kalau tadi itu, kalau A, B ini sisi yang bersebelahan gitu ya. Jadi kalau misalnya A itu dari kiri ke kanan, kalau B itu dari bawah ke atas. Kemudian kalau di sini kita akan melihat untuk level yang sama itu, kita melihat dengan cara mengalihkan. Jadi kan ini faktor A. Ini faktor A, ini faktor B. Kemudian yang interaksi X1, X2 ini diperoleh dengan cara mengalihkan. Jadi ada baris yang bersesuaian ya. Jadi kalau min 1 kali min 1, maka nilai interaksinya 1. Kalau 1 min 1, min 1. Ini min 1, di 1 kali 1, 1. Sampai sini paham ya? Ini kenapa 1, min 1. Nah, kemudian yang sama berarti kan yang sama-sama 1 ya. Yang sama-sama 1 berarti ini yang Y1 sama dengan Y4 gitu ya. Ini sama ya. Sama-sama 1.
Kemudian yang Y2, Y3 interaksinya sama-sama min 1. Nah, kalau kita lihat secara visual, maka yang positif akan berada di di diagonal kiri bawah ke kanan atas tuh kan. Kemudian yang berada yang negatif berarti di kan kiri atas ke kanan bawah. Karena sama-sama min 1 ya. Sehingga interaksinya itu diperoleh dari berarti kan yang positif ya. Yang positif berarti yang ini ya, yang plus 1 yang ini ya. Y1 tambah Y4 dikurang pengaruh di faktor yang min 1. Min 1 ini kan Y2, Y3. Jadi nanti dimasukkan Y1 12, Y2 kurang 20 tambah 16 bar 2. Jadi efek dari interaksi AB adalah min 1. Jadi kita menyisihkan untuk yang sama-sama positif dikurang yang sama-sama negatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Jadi menghitung untuk di eksperimen 2x2, efek dari interaksi faktor utama dan interaksinya dapat kita munculkan ke dalam bentuk visual grafis seperti ini. Sehingga lebih kebayang gitu ya, berapa pendekatannya. Nah, kemudian menghitung interval kepercayaan dari efek-efek tersebut. Jadi tadi kita baru menghasilkan nilai gitu ya. Kemudian nilainya ini plus minus berapa, baru kita hitung lagi. Jadi untuk membangun ya nilai dari interval kepercayaan, kita bisa buat si model untuk dua independent sample case, ya, berarti dua faktor ya. Di mana jumlah replikasi N itu besar dari 1, kemudian asumsi modelnya bahwa nilai output yang di masing-masing itu yaitu Y1, Y2, Y3, Y4 itu independen ya dan berdistribusi normal, kemudian mempunyai varians yang sama. Sehingga kita bisa menyederhanakan bahwa efek dari estimator varians yang dihasilkan karena dia sama gitu kan, R kuadrat seperempat dikali sigma kuadrat per R masing-masing, di mana R ini menyatakan jumlah replikasi masing-masing grup. Jadi diperoleh sigma kuadrat per R, estimator dari variansnya. Sehingga nilai dari confidence intervalnya itu dengan tingkat kepercayaan 1 kurang min alpha, 1 kurang alpha, adalah estimation effect, itu yang sudah kita cari tadi, yang nilainya tadi ada 7, 3, dan min 1, plus minus T alpha per 2, jadi diskusi T ya, akar S kuadrat per R. Nah, ini diperoleh dari penerapan estimator sigma-nya tadi. Nah, kemudian S kuadrat. S kuadrat diperoleh dari seperempat S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, S4 kuadrat, dan degree of freedom-nya diperoleh dari T alpha per 2 adalah 4 dikali R min 1. Sehingga makanya di sini tidak boleh ya, maksudnya replikasinya itu harus lebih dari 1 ya, karena kalau replikasinya hanya 1, berarti kan degree of freedom-nya jadi 0 ya. Hingga tadi kita udah dapatkan R kuadrat, R-nya itu 2 ya, dengan degree of freedom-nya berarti kan 4 dikali
2 kurang 1 berarti sama dengan 4 degree of freedom-nya. Dengan T alfa per 2, nanti lihat dari tabel ya, 0,025 yaitu sebesar 2,776. Nah, kemudian tadi kita udah dapatkan data-data X1 levelnya, X2 juga udah, replikasi masing-masing dan rata-ratanya. Kemudian kita cari nilai S masing-masing. Sehingga ini misalnya untuk S yang pertama, berarti kan ini diperoleh dari 14 kurang 12 kuadrat, berapa tuh? 2 kuadrat ya, 2 kuadrat ditambah 10 kurang 12 kuadrat juga min 2 kuadrat, berarti kan 4 tambah 4 dibagi 2 min 1. Berarti 8 ya, 8. Yang di bawah juga berarti ini kan diperoleh dari 19 kurang 20 kuadrat, berarti 1 kuadrat, tambah 21 kurang 20 kuadrat juga 1 kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat per 2 min 1 juga 2. Ini 2, ini 8. Nah, dapat variansnya, berarti varians rata-rata keseluruhan adalah merata-ratakan yang 8228 nih. Seperempat kali 8, 8 sama dengan 5. Jadi S-nya itu 5. Sehingga dari sini kita lanjut ya. T alfa per 2-nya dari tabel 2776 dikali akar 5 per 2. Dapat 4,39. Jadi nanti interval kepercayaannya adalah berapa nilai efeknya? Plus minus 4,39. Contoh, untuk A, A-nya tadi kan 7, berarti dia plus minus 4,39. Kemudian yang B tadi berapa? Yang B 3 ya. Berarti ini 3 plus minus 4,39. Berarti ini berada di interval B-nya itu 7,39. Ini min 2 ya. 0,61. Kurang ya. 3 kurang. Berarti 1 ya. Harusnya 1,39. Dari min 1,39 di 7,9. Kemudian yang interesen. Efek AB berarti ini min 1 tadi. Plus minus 4,39. 39 sampai 3,39. Jadi itulah interval kepercayaan ya. Confidence interval. Kepercayaan dari masing-masing efek. Bisa dipahami?
Ya, jadi itu ya intinya di 2x2 ini, 2x2 eksperimen ini bagaimana kita cara mencari nilai efek. Jadi nanti kita bisa menyederhanakannya gitu ya. Ada faktor A, faktor B ya, masing-masing punya level low height atau ini sebagai ini level -1, ini level +1 gitu ya. Ini -1, ini +1, dan masing-masing kita nyatakan dalam bentuk rata-ratanya kombinasi masing-masing gitu ya. Kemudian di sini kita bisa menentukan ya berapa faktor efek dari faktor tunggal A, B, dan interaction faktor. Jadi intinya di sini tidak harus terlalu dihafal rumus-rumusnya, tapi mungkin kita lebih gampangnya kita bayangkan ke dalam bentuk visual ya. Pada di Y1, Y2, Y3, Y4, dan seperti apa penjabaran itu kan berarti nanti silangnya yang mana peningkatan dari sisi kiri ke kanan atau bawah ke atas. Jadi itu efek faktor. Setelah itu kita bisa nyatakan dalam interval kepercayaan. Berapa interval kepercayaan dari masing-masing efek tersebut. Oke, cukup. Udah selesai ya. Ada pertanyaan? Ada dimengerti ya? Ya, kalau itu nanti dicobakan saja soal-soal yang ada di buku untuk latihan. Kemudian untuk minggu depan, hari Rabu itu sudah masuk libur ya, cuti bersama, jadi kita kelasnya satu pertemuan lagi tuh hari Senin saja jam 11. Jam 11, kemudian Selasa kita kelas RSK. Habis itu libur panjang kita. Wih. Nah, kalau tidak ada lagi tanyakan, kita akhiri saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.